Cara trading bagi pemula untuk technical analisa dalam satu periode C1 sampai 5 dijelaskan dengan detail bagaimana cara penggunaan dan bagaimana cara atasi saat mengalami gagal prediksi. Oke, jumpa lagi kawan-kawan di Mystery Candlestick. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan kenapa ada C1 sampai C5 dan bagaimana cara penggunaannya di dalam analisa teknikal dalam satu periode. Jadi analisa teknikal dalam satu periode itu terbentuknya 5 candlestick. Ya, kita harus perhatikan di sini. Kalau kita lewat web, maka kita tidak berada tepat di waktu yang kita butuhkan, guys. Di sini contoh di sini 908 sampai 912. Seharusnya dalam satu periode itu dimulainya dari 910 sampai 915. Berarti 10-nya ada di mana? Di sini, Bro. Ini kan 8, 9, 10. Berarti kita awal analisanya berada di sini. Penurunan untuk informasi arah harganya. Ya. Berarti kita mulainya dari sini 910 sampai 915 itu berakhir. Berarti kalau di sini 12, 15-nya berakhir di sini. Ini awal periode lagi. Berada di 15. 9 15. Kemudian 15 sampai 20. Itu satu periode. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita bandingkan dengan time frame 5 menit, kalian bisa perhatikan. Di time frame 5 menit, di sini dimulainya dalam satu candlestick 920 ya. Di sini, ini garis ini 920, perhatikan. 920, saya tutup. 920, nah ini kan berawal dari 915 sampai 920 ya. Kemudian di periode berikutnya itu dimulai dari 20 sampai 25. Berarti di candlestick berikutnya ini berakhir di 25. 9:25 menit. Nah, ini sekarang sudah berada di 9:21 kalau kita cek di time frame 1 menitnya. Perhatikan. Awal mulai pembukaan di time frame 5 menit ya. 9:21. Tuh, 9:21. Ya, itu 9:21 sampai 9:25. Berakhirnya di mana 25? Di setelah garis ini ya, berakhirnya. Ini kan 24. 25-nya berakhir di sini. Kalau kita analisa dalam technical analisa dalam satu periode, maka di sini terbentuk candlestick kenaikan, informasi arah harganya naik. Kita akan ambil buy setelah melihat pelemahan dari seller. Biasanya terbentuk pelemahan dari seller itu setelah dia berada di area support. Dia akan menunjukkan pelemahannya. Atau jika di sini kenaikan, maka kita butuh konfirmasi candlestick pendukungnya. Contoh di sini kenaikan, informasi arah harga kenaikan dan ini sudah naik ya. Sudah naik, kenapa dia malah turun? Kan seperti itu ya. Berarti kita akan mencari kelemahannya, pelemahan dari buyernya, atau saat dia turun kita cari pelemahan dari sellernya. Kita perhatikan dulu untuk cara penggunaannya. Di sini informasi arah harganya naik dan di sini sudah naik di C1 ya, sudah naik. Ini kita anggap C1 karena berakhirnya sampai C5 di 25. Sekarang 21, 22, 23, 24, 25. Ya, kita anggap ini C1, di sini informasi, sini C1. Informasi kenaikan, ini C1, penurunan. Nah, kita akan cari buy atau sell-nya, kita rubah di sini menjadi 925. 925 untuk sampai akhir periode. Kita akan ambil buy atau ambil sell. Di situ informasinya arah harganya adalah kenaikan. Untuk terjadinya kenaikan, untuk kita ambil posisinya, kita harus tahu dulu pembentukan dari candlesticknya. Apakah dia membentuk sebuah kekuatan naik atau pelemahan untuk seller. Dan sekarang masih ada kekuatan untuk kenaikannya. Belum terlihat ada pelemahannya. Nah, kita akan open posisi di sini sampai akhir periode ya, 925. Sudah terlihat ada pelemahannya ya. Ini langsung membentuk sebuah resisten baru. Kita bisa ambil sell jika dia membentuk candlestick merah yang cukup kuat
untuk turun ke bawah. Tapi jika dia tidak kuat, kita akan tahan sampai dia membentuk sebuah support baru untuk mendukung terjadinya kenaikan. Oke, kuat ya, kita ambil sell sampai akhir periode. Itu kita ambilnya sell, kenapa? Karena sudah ada momen untuk balik arahnya guys, yaitu pembentukan sebuah resisten baru. Apakah berhasil atau tidak, di mana teknik tidak ada yang 100% akurat. Jadi kalian wajib untuk menjaga keuangan dengan baik, karena trading teknikal apapun, strategi apapun tidak ada yang 100% akurat. Kita ambil sell. Karena kita sudah melihat adanya pelemahan dan ada candlestick pendukung untuk penurunan. Ya, saya akan jelaskan nanti setelah ini berakhir. Dan rupanya di sini kemungkinan gagal bisa jadi guys. Kita berarti gagal di teknik pertama analisa. Ternyata dibatalin guys ya. Untuk informasinya, kenaikan dan malah benar terjadi kenaikan. Penurunan itu tidak terlalu kuat. Alasannya kenapa? Karena dia malah membentuk sebuah support baru. Tapi support yang lemah. Support di situ lemah. Makanya kita ambil sell lagi. Di mana support yang lemah? Seperti ini. Lemah itu ya guys. Jadi kita harus tahu dulu kapan kita akan ambil posisi lagi. Sumbu sama panjang atas bawah berada di akhir-akhir periode itu menunjukkan adanya pelemahan dari buyer. Ini candlestick seperti ini di akhir periode itu lemah guys sifatnya. Jadi dia akan membentuk candlestick kecil, tidak mungkin besar. Kalau dia naik dulu, dia pasti akan turun lagi karena candlestick ini lemah tuh. Seperti itu guys. Dan ini sudah mulai lagi nih. Hammer, penolakan, kita bisa ambil sell. Untuk analisa dalam satu periode seperti itu ya. Jadi kita benar-benar harus paham kenapa bisa ada pembatalan, kenapa bisa dia naik lagi, dan gimana kita ambil tindakan jika terjadi salah prediksi atau salah dalam kita mengambil tindakan. Karena kita tahu untuk trading teknikal apapun tidak ada yang 100% akurat, maka disarankan untuk kalian tetap menjaga keuangan dengan baik. Trading tidak disarankan untuk orang yang serakah. Jadi kalau kalian punya sifat serakah, mendingan jangan trading, oke? Jadi seperti ini guys, kenapa tadi dia malah naik ke atas yang seharusnya dia turun? Ya karena di sini sudah kuat banget, harusnya dia membentuk candlestick merah paling tidak satu kali ya. Ternyata dia malah naik lagi. Naik di sini sifatnya lemah. Kenapa dia tidak langsung turun? Karena di sini dekat dengan support, dan itu prediksi pertama. Dekat dengan support sehingga dia koreksi lagi ke atas untuk membentuk sebuah resisten baru sebelum terjadinya penurunan. Jadi seperti itulah analisa dalam satu periode. Tidak ada yang 100% akurat dan tidak ada kemungkinan kita loss saat trading, karena loss dan profit itu satu pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Seperti itu ya guys, kita tidak mengunggul-unggulkan teknik apapun karena teknik tidak ada yang 100% akurat. Jadi wajib kalian pahami. Jika kalian suka dengan konten ini, maka jangan lupa like dan subscribe. Thank you buat kawan-kawan trader.